Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, eh, perlu kami sampaikan eh, terkait dengan sekolah kita bahwa sebenarnya kita sudah lengkapi dengan baik ini sampai pada pekan ke-16. Tapi berkaca pada pengalaman sebelumnya, sekitar 85% dosen kita itu main di dalam, main di luar. Ya, dengan menggunakan rekap penilaian. Ya, harapannya sebenarnya kita main di dalam menggunakan sub CPMK karena itu nanti akan diukur di aplikasi CPL. Kalau tidak sesuai dengan RPS, itu akan sangat susah untuk mengukur ketercapaian CPL kita. Nah, sementara memang itulah tanggung jawab kita, jadi tidak bermain setengah dengan mengajar, tapi bagaimana mengajar itu diukur sumbangsinya kepada CPL, karena itu janji kurikulum. Karena kalau janji kurikulum kita tidak tercapai, lalu tidak ada nih orang yang mau kuliah, maka dosen menjadi tidak punya pekerjaan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Mohon maaf ini bukan menggurui, bukan, tapi mengingatkan saja karena kami juga ini punya target. Kami ditarget malah oleh pimpinan. 50% penggunaan sekolah untuk MKU itu menggunakan sub CPMK. Tidak lagi menggunakan rekap-rekap. Karena mau dibawa, mau disinkronisasi dengan aplikasi CPL. Tapi tetap kami akan buat ini. Kami buatkan ini supaya tidak seperti semester kemarin kita kumpulkan baru dibuat. Nah, ini ada memang di dalam. Tapi harapan saya ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah yang sub CPMK yang tersebar tadi dari pekan 1 sampai pekan ke-16. Karena ini juga tidak salah. Maksudnya sesuai RPS ini. Indikator tugas, indikator ketepatan ide, kejelasan uraian atau partisipasi, indikator kuis atau ujian itu ada. Memang begini. Tapi kita tidak bisa tahu sub CPMK mana itu. Sehingga kalau kita mau mengukur CPMK-nya, CPL-nya tidak bisa. Karena kita tidak tahu tugas itu di sub CPMK berapa, ada berapa poin dari 15 itu tidak bisa. Tapi tetap kami buatkan. Supaya nanti kalau mendesak lagi kita mengumput nilai, kita gunakan ini. Cuma tentu ini menjadi moneh bagi kami. Sehingga karena target kami dari pimpinan itu 50%, jadi tentu kami akan melihat dosen-dosen yang menggunakan rekap dengan dosen-dosen yang menggunakan sub CPMK. Nah, tentu kita tidak akan memberikan beban yang banyak kepada dosen yang rekap karena mungkin dia punya beban yang besar ya sehingga tidak mampu main di sub CPMK. Iya, mohon maaf ini mungkin perlu kami sampaikan kaitannya dengan kebijakan. Iya, sehingga mohon tidak main di rekap, main di sub CPMK supaya terdeteksi dengan baik sub CPMK mana capaiannya berapa. Kalau ini dilakukan, ini Bapak Ibu mudah. Ini kan ada sudah jelas ini sudah jelas poinnya. Kita sudah atur memang poinnya sesuai dengan poin penilaiannya, bukan ini. Misalnya ini 15, nah, tinggal diisi berapa poinnya si Fulan. Ya, tentu konversi di luar. Jadi, oh ini tugasnya pernah tidak masuk dua, cuma 8 poinnya misalnya. Ini silakan diisi, baru disimpan. eh Mudah tapi tidak mencerminkan pembelajaran. Tuh. Kemudian ini tugas kelompok juga muncul. Nah, kita klik ini, isi lagi ini, muncul. Nah, langsung itu 25, tidak bisa kita isi lebih dari 25, salah Ki. Nah, 0 sampai 25 saja nih. Jadi tidak berbasis 100 ini Pak, tidak. Karena ini memang rekap. Sama juga dengan ini. Nah, klik lagi nih, lihat semua. Dosen mengisi lagi nilai ini. Iya, mahasiswa tetap bisa melihat nilainya bahwa oh saya kurang di tugas atau saya kurang di mana, tapi dia tidak bisa tahu di sub CPMK berapa, tidak bisa komplain pasti karena dia tidak tahu. Kalau misalnya sub CPMK-nya jelas, dikasih nol baru ada tugasnya, dia akan komplain. Mahasiswanya bisa lebih adil bagi mereka. Ini kuis juga tidak memeriksa di dalam, tapi di luar ini dikasih nilai kuisnya. Ya, baru rekap. Tapi sekali lagi, kalau kita main di rekap ini, kita perlu memperbaiki dulu buku nilai. Karena biar kita kasih nilai di sini tidak akan muncul di belakang nol. Karena kita tidak membuat nilai di belakang ini di buku nilai Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan ini, maka kemudian Bapak Ibu harus dulu ke belakang. Karena buku nilai yang kita setel ini klik nilai, lalu klik di sini setelan buku nilai, ingat setelan buku nilai. Sudah itu, ini Bapak Ibu, dinolkan semua ini. Ini harus diklik baru baru nolkan. Ini dinolkan ini. Nolkan semua ini. Nolkan semua nol 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 nol.
Nanti sampai di sini baru isi ke ini 15, isi ke ini 25, isi ke 50, isi ke 10. Lengkap itu terisi semua, baru Bapak Ibu klik ini, simpan perubahan. Tidak bisa diisi satu-satu, Bu. Misalnya hanya diisi, tidak dinolkan dulu di atas, baru diisi ini misalnya 15, tidak bisa. Dia akan otomatiskan itu nilainya. Dia akan bagi rata ini. Dan itu pasti tidak sesuai dengan RPS dan sub CPMK. Jadi kalau kita main di rekap, nolkan dulu yang lain ini. Kasih nol ke semua ini angkanya, nol ke semua ini angkanya. Iya, kasih nol semua. Nah, nanti di sini 15, 25, 50, 10. Nah, sementara ini kita nolkan, baru simpan perubahan. Nah, kira-kira begitu. Karena kalau tidak, tidak akan valid nilai tak. Iya, tidak akan valid nilai tak. Ya, kira-kira begitu. Bapak Ibu kalau mau main di rekap, tapi harapan saya, utamanya di adik dosen pendamping ini, dosen yang bukan ASN, bukan NPT, ya itu NPTT, dosen yang tanpa SK Rektor begitu harus kita berjuang untuk bermain di sistem. Karena itulah alasan kami untuk tetap menjaga agar kita bisa punya sumber daya yang di luar kategori ASN, non PNS tetap dan non PNS tidak tetap. Karena kami merasa bahwa kami berasumsi ya teman-teman sangat membantu proses kita. Iya, mengikuti sistem. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.